Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabar kita semua? Baik, yang pastinya luar biasa ya. Seperti apa yang Bruder janjikan minggu lalu, bahwa pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama mendiskusikan tentang sakramen imamat. Apa pertanyaannya nanti, terus apa yang akan kita bahas, itu akan nanti kita lihat bersama-sama ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita memulai diskusi kita, dinamika kita pada hari ini, pada pertemuan kali ini, kita akan berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Berkat sakramen imamat yang telah mereka terima, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya, kita sudah minggu lalu kita sudah belajar mengenai sakramen imamat. Bagaimana kita sudah mengetahui ada 3 tingkatan dalam sakramen imamat. Untuk sekedar mengingatkan kita semua bahwa di dalam sakramen imamat itu ada namanya tabisan episkopat. Tabisan episkopat yaitu tabisan untuk para uskup. Dan yang kedua adalah tabisan presbiterat. Presbiterat itu adalah tabisan untuk para imam. Imam-imam atau pastor-pastor paroki yang ada di tempat kalian berasal. Nah, itu mereka telah menerima namanya tabisan presbiterat. Terus tabisan diakonat yaitu tabisan untuk diakon. Satu hal yang kita perlu ketahui dan ini pasti, bahwa hanya uskup yang berkuasa memberikan sakramen imamat kepada para calon imam dengan menumpangkan tangan dan mengucapkan doa-doa khusus sesuai tabisan yang diberikan. Nah, pada kesempatan kali ini seperti yang apa Bruder katakan pada awal, bahwa kita akan berdiskusi, kita akan berdinamika di dalam sebuah kelompok. Jadi Bruder akan membagi kita dalam 4 kelompok. Kelompoknya apa saja? Ya, penasaran ya? Tereng, ya. Kelompok diskusinya ada 4 sesuai dengan Santo Santa. Itu ada Santo Ignatius, ada kelompok Santo Dominikus, kelompok Santa Teresa, dan kelompok Santa Bernadetta. Nah, nanti yang Bruder sebutkan namanya langsung membentuk dalam satu kelompok ya. Yang pertama kelompok Santo Ignatius, ada Joy, Naila, Petrus, dan Clara. Joy, ya Joy, Naila, ya Petrus, ya Clara. Oke, kalian berada di sebelah kanan, ya sebelah kanan. Terus kelompok Santo Dominikus, ada Ursula. Ursula di mana Ursula? Ya, Ursula hadir. Ada Leni, ya. Yosef. Oke, Yosef. Bintang. Oke. Kalian akan bersatu, akan berkumpul dalam kelompok Santo Dominikus. Nanti ada di sebelah kiri, oke? Oke, langsung berkumpul ya, langsung berkumpul. Terus yang ketiga ada kelompok Santa Teresa. Ada Gerard hadir. Ya, Gerard hadir. Vibo, oke. Dulce, ada Dulce. Ya. Maria, oke. Kalian ada di sebelah dari kelompok Santo Ignatius, ya. Setelah itu yang terakhir ada kelompok Santa Bernadetta. Ada Ajun hadir. Oke, Ajun hadir. Mario, ya. Kristi, ya, dan Nelly. Oke. Kalian ada di sebelah kelompok Santo Dominikus, sebelah kiri. Ya, ada namanya yang belum disebut? Sudah semua ya? Sudah semua. Oke. Semua sudah berkumpul dalam kelompoknya. Nah, sekarang Bruder minta masing-masing kelompok itu harus menentukan ketua kelompoknya siapa, ya. Ketua kelompoknya siapa? Nanti dia akan bertugas untuk membawakan hasil diskusi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Beri waktu untuk berdiskusi, menunjuk ketua kelompoknya dalam waktu 2 menit.
Oke, semua sudah? Ya. Bruder bertanya ya. Kelompok Santo Ignatius, siapa ketuanya? Petrus. Ya, Petrus. Baik. Terima kasih Petrus. Terus kelompok Santo Dominikus ketuanya siapa? Yosef. Oke, baik Yosef. Terus kelompok Santa Teresa. Santa Teresa Dulce. Oke. Dan kelompok Santa Bernadetta Kristi. Oke. Nanti masing-masing kelompok akan berdiskusi. Pertanyaannya apa, Bruder? Pertanyaannya ini. Ya, ini pertanyaannya. Ada 3 yang akan kalian diskusikan di dalam kelompok kalian masing-masing. Ya. Yang pertama, materia apa yang digunakan dalam penerimaan sakramen imamat? Terus apa maknanya? Ya. Yang kedua, forma apa yang diucapkan dalam penerimaan sakramen imamat? Forma itu artinya kata-kata atau doa yang diucapkan dalam sakramen imamat itu apa? Dicari. Terus kalian sudah seperti yang minggu lalu, Bruder berpesan bahwa masing-masing membawa kitab suci. Nah, dalam kitab suci ayat mana yang menunjukkan ada penerimaan sakramen imamat? Yang artinya di situ menandakan ada penerimaan sakramen imamat. Dari ketiga pertanyaan ini jelas semua? Oke, Bruder beri waktu untuk kita semua sekitar setengah jam, ya, setengah jam untuk kita berdiskusi bersama tentang dari 3 pertanyaan ini. Oke, diskusi bisa dimulai. Kalau ada yang belum jelas, bisa langsung bertanya kepada Bruder. Oke, sabar ya. Bruder akan memutarkan musik untuk kita semua. Dari pertanyaan ini jelas semua ya. Dari Santo Ignatius ada yang ingin ditanyakan bagaimana? Baik, oke. Jadi jelas semua ya. Oke. Jadi materi apa yang digunakan atau benda-benda apa yang digunakan di dalam penerimaan sakramen imamat? Kita sudah belajar minggu lalu tentang sakramen imamat. Ada yang masih belum mengerti? Ya, Santa Teresa apa? Kitab suci. Ya, kitab sucinya ayatnya bisa di perjanjian lama bisa, perjanjian baru bisa. Jadi bebas. Mau seperti mau cari di perjanjian lama juga bisa, perjanjian baru bisa. Oke. Forma atau doa yang digunakan atau diucapkan dalam penerimaan sakramen imamat. Jadi kalau ketika kalian melihat video atau bahkan ada yang sudah pernah datang ke tabisan imam, itu pasti kalian pernah mendengarkan apa yang diucapkan oleh calon-calon imam ketika mereka ditabiskan.
Oke, bagaimana? Sudah selesai semua? Oke. Semua sudah siap untuk mempresentasikan atau memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan diskusi ini. Kira-kira dari keempat kelompok ini siapa yang ingin memberikan tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan diskusi ini? Ya, kelompok Santa Bernadetta. Oke, baik. Kelompok Santa Bernadetta, silakan mengungkapkan atau memberikan jawaban dari pertanyaan diskusi ini. Oke, tepuk tangan buat kelompok Bernadetta. Hasil diskusi yang sangat baik ya, yang diberikan oleh kelompok Santa Bernadetta kepada kita. Jadi kelompok Santa Bernadetta tadi mengatakan bahwa materia yang digunakan itu ada lilin dan juga ada stola dan lain sebagainya yang diungkapkan tadi, dan juga forma kata-kata yang diungkapkan itu ada baik yang diberikan oleh Santa Bernadetta. Terus dalam kitab suci tadi Santa Bernadetta menemukan dalam perjanjian baru. Terima kasih buat Santa Bernadetta. Selanjutnya kelompok siapa lagi? Kelompok Santo Dominikus. Ya, kelompok Santo Dominikus. Kelompok Santo Dominikus, dipersilakan. Ya, tepuk tangan buat Santo Dominikus. Pertanyaan atau jawaban yang sangat baik dari kelompok Santo Dominikus tadi, bahwa kelompok Santo Dominikus memberikan tanggapan bahwa materi yang digunakan dalam sakramen imamat itu banyak, ada berbagai macam tadi yang diberikan. Terus kata-kata atau doa yang diucapkan oleh calon imam dalam tabisan. Dan tadi Santo Dominikus memilih dalam kitab suci dari perjanjian lama. Baik Santo Dominikus, terima kasih. Selanjutnya, ya, Santo Ignatius. Ya, Santo Ignatius, bagaimana? Oke. Ya, terima kasih buat Santo Ignatius. Ya, tepuk tangan buat Santo Ignatius. Jawaban yang sangat baik. Ya, jadi Santo Ignatius tadi di kelompoknya memberikan jawaban bahwa materia yang digunakan dalam sakramen imamat itu berbagai macam bentuknya, berbagai macam cara, dan makna-maknanya juga ada. Terus forma yang tadi disampaikan juga. Dan Santo Ignatius memilih dalam kitab suci perjanjian baru. Terima kasih Santo Ignatius. Dan yang terakhir yaitu kelompok Santa Teresa. Kelompok Santa Teresa, dipersilakan. Ya, tepuk tangan buat Santa Teresa dan kawan-kawan. Jawaban yang sangat baik, bahwa Santa Teresa mengungkapkan bahwa materia yang digunakan dalam sakramen imamat itu berbagai macam, ada formanya juga, dan juga ada makna-makna di dalam. Dan Santa Teresa memilih perjanjian lama dalam kitab suci kutipan mengenai sakramen imamat. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa, kalian sungguh sangat luar biasa. Kelompok yang sangat baik. Sehingga kita sudah belajar pada hari ini mengenai materia apa yang digunakan dalam sakramen imamat, terus maknanya apa, terus juga forma yang digunakan dalam sakramen imamat itu apa. Kalian sudah tadi berdiskusi bersama, saling melengkapi bersama. Terus di dalam kitab suci pun diungkapkan bahwa ada kutipan-kutipan yang menyangkut dengan sakramen imamat. Ya, sekali lagi terima kasih untuk diskusi kita pada hari ini. Kalian sungguh sangat luar biasa, kalian anak-anak yang luar biasa. Kita sama-sama saling berbagi, saling melengkapi bagaimana kita belajar bersama dalam sakramen imamat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Minggu depan kita akan belajar mengenai sakramen Krisma. Ya, dalam pelajaran minggu depan kita akan berdinamika bersama. Jadi kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan untuk kita semua. Sampai jumpa dan salam jumpa untuk minggu berikutnya.